Hari berganti malam, para tamu undangan terlihat menikmati waktu mereka di Lanai Island yang menjadi tempat Ivan dan Nabila mengikrarkan cinta mereka. Gunadi dan para orang tua lainnya terlihat mengisi salah satu ruangan VVIP yang berada di resort. Wajah mereka terlihat bahagia sambil membahas berbagai kenangan masa lalu. Kalian berdua bisa mempercayakan Kelvin kepadaku. Sepertinya dia juga lebih tertarik bermain bersama teman-temannya di sini, ucap Nadine kepada Ivan dan Nabila. Iya. Nikmatilah waktu kalian berdua, sambung David. Terima kasih, balas Nabila. Ivan juga ikut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada David dan Nadine. Dia merasa bersyukur karena Vladimir membiayai akomodasi orang tua teman-teman Kelvin sehingga Kelvin tidak merasa bosan. Ivan dan Nabila memandangi Kelvin yang tertawa riang bersama teman-teman sekolahnya. Mereka berdua lalu pamit kepada David dan Nadine dan bergegas menyusul Austin dan yang lainnya berada. Ivan dan Nabila baru saja tiba di pantai yang terletak cukup jauh dari tempat para tamu berada. Nabila bergabung bersama Alexa, Olma, dan Bella, sedangkan Ivan menuju tempat para pria yang terlihat sibuk membuat api unggun. Beberapa pelayan dari keluarga Vladislav datang sambil membawa troli yang berisi makanan dan minuman. Mereka langsung undur diri setelah mengatur hidangan itu di atas meja panjang yang berada tak jauh dari api unggun. Semoga aku juga cepat diberikan momongan, ucap Nabila sambil menyentuh perut Bella dengan lembut. Aku juga, sahut Olma yang ikut menyentuh perut Bella dan lalu menyentuh perutnya sendiri. Alexa yang belum menikah hanya bisa tersenyum lembut. Javin yang melihat itu segera menghampiri Alexa dan menyentuh perut Alexa. Yang ini juga, semoga cepat terisi, ucap Javin. Duh. Rintih Javin begitu Alexa melayangkan tinjunya di perut Javin. Jangan sembarang isi, kamu harus nikahi aku dulu, protes Alexa. Nabila dan yang lainnya sontak tertawa melihat kelakuan pasangan baru itu. Apakah memang harus nikah dulu sebelum mengisi? Tanya Austin dengan raut wajah kebingungan. Ivan dan yang lainnya kembali tertawa mendengar pertanyaan polos Austin. Hei, aku serius bertanya, protes Austin. Beda negara beda juga adat dan kebiasaannya, mungkin hanya itu yang bisa aku katakan, jawab Ivan. Di negara ini tidak boleh celup-celup sembarangan, ada norma yang harus dipatuhi, terang Alexa. Mereka semua kembali tertawa, sementara Billy dengan cepat menutup telinga Vicky yang masih berusia 20 tahun. Jangan dengarkan pembicaraan kakak-kakak mesum itu, ucap Billy yang kembali membuat semuanya tertawa. Beberapa saat kemudian, setelah mereka menyantap hidangan yang disiapkan, mereka semua berkumpul mengitari api unggun. Vicky kembali teringat kepada Vanya, wajahnya yang tadi ceria mendadak sedih. Wajah cantik Nabila terus membuatnya mengingat Vanya. Perlahan dia bangkit dari duduknya dan mohon izin untuk jalan mengitari pantai yang terlihat indah di bawah terpaan cahaya bulan. Nabila dan Bella saling menatap, walau hanya sekilas, mereka berdua menyadari kesedihan di balik senyuman Vicky. Ivan. Sepertinya adik bungsu kita butuh bantuan, ucap Nabila. Bella menganggukkan kepalanya, dia setuju dengan apa yang baru saja Nabila ucapkan. Pasti wanita, sela Austin yang perlahan bangkit dari duduknya. Sepertinya begitu, ucap Ivan yang juga beranjak dari duduknya. Waktunya menghibur si bungsu, sambung Javin yang ikut beranjak dari duduknya bersama Billy. Mereka berempat lalu pergi menyusul Vicky yang sudah cukup jauh dari tempat mereka berada. Vicky yang sedang duduk di pasir pantai menatap kosong langit malam yang dipenuhi bintang. Bulan terlihat lebih besar di sisi pantai tempat Vicky berada sekarang. Suasananya begitu tenang karena letaknya jauh dari keramaian. Vicky mengeluarkan ponselnya. Dia memandangi foto Vanya yang sedang tersenyum kepadanya. Maafkan aku, gumam Vicky. Dia wanita yang sangat cantik, pantas saja kamu terlihat depresi, ucap Ivan yang membuat Vicky sontak terkejut. Kak Ivan. Seru Vicky sambil menoleh ke Ivan yang langsung duduk di samping kirinya.
Aku setuju, pacar Vicky terlihat sangat cantik, ucap Austin yang mengambil tempat di samping kanan Vicky. Kak Austin. Seru Vicky yang kembali terkejut karena Austin juga datang menyusulnya. Jadi bagaimana jika kamu menceritakan masalahmu kepada kami? Mungkin kakak-kakakmu bisa membantu atau memberi sedikit nasihat, ucap Billy yang muncul bersama Javin. Kak Billy. Kak Javin. Vicky tersenyum, perhatian keempat pria itu memberi kehangatan yang belum pernah Vicky rasakan sebelumnya. Seperti ini ya rasanya memiliki kakak laki-laki, batin Vicky. Vicky lalu mulai menceritakan kisahnya kepada Ivan, Austin, Javin, dan Billy. Bagaimana dia bertemu dengan Vanya, bagaimana kisah pertunangannya dengan wanita bernama Manda, dan alasan mengapa dia tidak meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Aku pergi tanpa mengatakan apapun kepada Vanya, ucap Vicky mengakhiri penjelasannya. Mereka berempat kompak menghela nafas panjang setelah mendengar kisah Vicky. Mereka tentu sedih mendengar kisah adik bungsu mereka, namun hal yang membuat mereka menghela nafas panjang karena mereka bingung harus memberi nasihat seperti apa. Vicky. Percayakan semuanya pada takdir, walau sudah berpisah lama, kalian pasti akan bersama jika dia memang adalah jodohmu, ucap Ivan yang dulu bertemu Nabila secara kebetulan. Kisah cintanya juga berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Hah, Ivan. Kamu tahu, kan jika misi pelatihan keluarga Vladislav memakan waktu yang lama, kekasihnya bisa saja menikah dengan orang lain, sahut Austin. Austin lalu menoleh ke Vicky, jika nanti kamu pulang pelatihan dan mendapati kekasihmu telah menikah, jangan putus asa, tinggal rebut saja wanitamu, ujar Austin yang mendapatkan bela dari tangan Steve. Atau kamu bisa menunggu suaminya meninggal. Aku mendapatkan istriku setelah ditinggal mati suaminya dulu, nasihat Billy yang mendapatkan Olma berstatus janda. Apa-apaan nasihat sampah itu, protes Javin yang sontak membuat Vicky tertawa lepas. Nasihat kalian sama sekali tidak akan membantu Vicky, protes Javin lagi. Vicky tertawa terbahak-bahak, ide dari ketiga memang terdengar sangat ekstrim. Lalu, bagaimana denganmu? Tanya Ivan ke Javin. Jika kamu menderita, cukup lihat wajah orang yang jauh lebih menderita dari kamu, dengan begitu kamu akan merasa lebih baik, ucap Javin dengan raut wajah yang terlihat sangat serius. Lalu siapa yang lebih menderita dari Vicky? Tanya Austin. Ivan, Vicky, dan Billy menatap Javin, mereka ikut penasaran mendengar jawaban Javin. Tentu saja aku, ucap Javin sambil membentangkan kedua tangannya. Berpisah selama 6-10 tahun tidak ada apanya dibandingkan denganku yang harus hidup selamanya bersama wanita kejam seperti Alexa. Vicky tatap aku. Lihat penderitaan dari balik mataku, dengan itu kamu akan merasa lebih baik, terang Javin. Mewahahaha. Ivan, Austin, Billy, dan Vicky kompak tertawa terbahak-bahak. Si buas, ucap Ivan. Si kejam, kata Billy. Si ganas, sambung Austin. Mereka kembali tertawa terbahak-bahak. Javin yang sedang duduk berpose dengan membentangkan tangannya ikut tertawa. Plak. Duh. Teriak Javin begitu punggungnya ditepuk dengan kasar. Oh. Aku kira kalian memberikan nasihat kepada Vicky, ternyata kalian sibuk membicarakanku, seru Alexa yang tiba-tiba muncul. Ivan dan Austin perlahan bergerak mundur, sementara Billy menarik lengan Javin yang baru mendapat tamparan cinta dari Alexa di punggungnya. Kabur! Teriak Ivan sambil tertawa. Austin, Billy, dan Javin melompat mundur, mereka berlari menjauhi Alexa. Pria-pria brengsek! Teriak Alexa mengumpat dan langsung mengejar mereka berempat. Vicky terus tertawa melihat kelakuan mereka. Walau sedikit, Vicky bisa merasakan jika beban di hatinya telah berkurang. Hah! Apa-apaan nasihat mereka, keluh Nabila. Kan sudah aku bilang, percuma mempercayakan Vicky kepada mereka, keluh Bella. Menunggu suaminya meninggal. Bagaimana bisa Billy memberi nasihat seperti itu, ucap Olma lirih.
Beberapa saat yang lalu, setelah para pria pergi menyusul Vicky, Nabila, Bella, Olma, dan Alexa merasa tidak yakin dengan para pasangan mereka, karena itulah mereka memutuskan untuk menyusul Vicky. Dan benar saja, mereka yang sudah tiba sejak Vicky mulai menjelaskan kisah cintanya bisa mendengar bagaimana nasihat konyol dari keempat pria itu. Vicky menyeka air matanya yang tumpah karena tertawa. Kak Ivan, putra keluarga Barata dan cucu keluarga Vladislav, Kak Austin, putra keluarga Harold, dan dari informasi yang aku dengar, Kak Javin dan Kak Billy adalah penguasa dunia hitam di Jakarta, mungkin hanya Kak Alexa seorang di dunia ini yang bebas mengumpat dan memaki mereka seperti itu, seru Vicky yang kembali tertawa. Nabila, Bella, dan Olma ikut tertawa mendengar ucapan Vicky. Mereka setuju jika hanya Alexa yang bisa bersikap seperti itu kepada para pasangan mereka. Beberapa saat kemudian, Ivan dan Nabila sedikit merasa aneh dengan tingkah yang lainnya. Mereka tiba-tiba mengatakan jika mereka mengantuk dan memutuskan untuk meninggalkan Ivan dan Nabila di pantai lebih dulu. Hanya Javin dan Billy yang izin pamit pergi karena mendapat ajakan dari beberapa pengusaha rekan bisnis keduanya untuk bersenang-senang di bar yang berada di resort itu. Ivan dan Nabila memutuskan untuk kembali ke kamar mereka. Sayang, waktunya unboxing, seru Nabila yang tampak sangat bersemangat. Ivan sontak terkejut, dia menutup mulutnya karena tak percaya jika Nabila yang meminta terlebih dahulu. Ayo sayang, kata Ivan yang berusaha menahan senyuman bahagianya. Nabila terlihat sangat bahagia, dia menarik tangan Ivan sambil berlari kecil menuju kamar yang dipersiapkan untuk mereka. Terima kasih sayang karena kamu sudah menawarkan unboxing terlebih dahulu, batin Ivan yang tadi sempat kebingungan untuk mengajak Nabila melakukan malam pertama. Nabila membuka pintu kamar mereka, ketika dia hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Ivan menggendongnya, menutup pintu, dan langsung mengangkat Nabila menuju tempat tidur. Sayang, apa yang kamu lakukan? Protes Nabila. Bukankah waktunya unboxing? Ucap Ivan sambil terus tersenyum. Iya. Lalu mengapa kamu membawaku ke tempat tidur? Boxnya berada di sana, jawab Nabila sambil menunjuk kotak peninggalan Cakra yang bertuliskan nama mereka berdua. Box itu? Tanya Ivan tak percaya. Iya. Bukankah kita berdua janji akan membuka box itu setelah menikah? Ucap Nabila. Jadi unboxing yang kamu maksud itu? Tanya Ivan lagi. Nabila yang sedang terbaring di tempat tidur menganggukkan kepalanya beberapa kali. Wajah cantik dan imutnya membuat Ivan tak bisa lagi menahan hasrat yang terus bergejolak. Kita bisa unboxing yang itu besok. Sekarang mari kita lakukan unboxing yang sebenarnya, suara berat Ivan sambil mendekatkan wajahnya ke Nabila. Unboxing yang sebenarnya? Tanya Nabila kebingungan. Malam pertama sayang. Mari kita lakukan itu, bisik Ivan di telinga Nabila. Wajah Nabila sontak menjadi merah, dengan cepat dia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Sekarang? Tanya Nabila yang menutup tubuhnya dengan selimut sehingga hanya bagian matanya yang nampak. Oh, jawab Ivan yang semakin bersemangat melihat sikap lugu istrinya. Baiklah. Jawab Nabila tersipu malu. Ivan semakin mendekatkan wajahnya, Nabila menutup matanya rapat, tepat sebelum Ivan menarik selimut Nabila tiba-tiba pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Tok, tok, tok. Ivan, main yuk. Terdengar suara Javin memanggil seperti saat mereka masih kecil dulu. Ivan, ayo main, ucap Billy mengikuti Javin. Hah, ini membuatku gila, bagaimana mungkin mereka menggangguku di malam pertamaku, keluh Ivan. Ivan bergegas menuju pintu kamarnya, ketika dia hendak membuka pintu, terdengar suara langkah kaki berlari menjauh dari kamarnya. Ivan terdiam. Perlahan dia menoleh ke Nabila yang tertawa kecil melihat ekspresi wajahnya yang sangat kesal. Mengetuk pintu dan langsung lari.
Bagaimana mungkin mereka melakukan itu di usia mereka sekarang, protes Ivan yang membuat Nabila tertawa. Puff. Terdengar suara seseorang menahan tawa, Ivan sontak menoleh ke lemari berukuran besar yang berada di kamarnya. Jangan. Jangan. Ivan berjalan mendekati lemari itu. Ketika dia membuka lemari itu, Alexa dan Olma tersenyum kepadanya. Hai Ivan. Hai Nabila, ucap Alexa yang dengan santainya berjalan menuju pintu kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Hai Kak Alexa, jawab Nabila sambil tertawa. Alexa dan Olma meninggalkan Ivan yang diam membatu. Ivan benar-benar tidak percaya jika Alexa dan Olma bersembunyi di dalam lemari mereka. Setelah Alexa dan Olma pergi tanpa perasaan bersalah sedikit pun, Ivan segera menutup dan mengunci pintunya. Dia lalu berjalan menghampiri Nabila dengan wajah yang masih tercengang. Ivan naik ke tempat tidur, tiba-tiba dia mengingat tingkah yang lainnya saat di pantai tadi. Austin dan Bella, jangan-jangan mereka juga ada di sini, batin Ivan. Ivan bergerak mundur menjauhi Nabila yang terus tertawa. Kamar yang mereka tempati adalah tipe kamar presidential suite, terdapat beberapa ruangan lagi di kamar itu. Perlahan Ivan berjalan menuju pintu yang terhubung dengan ruang baca, dia langsung terkejut begitu membuka pintu ruangan itu. Ayah, Ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Ucap Ivan yang tidak percaya jika kedua orang tuanya juga berada di kamarnya. Unboxing, hahaha istilah anak sekarang sangat keren. Gunadi tertawa sambil menggandeng tangan istrinya yang ikut tertawa. Mereka berdua juga dengan santainya berjalan menuju pintu kamar Ivan. Keterkejutan Ivan tidak berakhir sampai di situ, setelah Gunadi dan Chintami, ada Austin dan Bella, disusul Edelmiro dan istrinya. Aaron dan Ibu Alexa berikutnya, dan terakhir adalah Vladimir, hanya Vicky yang tidak ada di ruangan itu. Kakek. Bahkan kamu juga ada di sini, ucap Ivan terperangah. Hah. Tadi anak-anak nakal itu mengatakan jika mereka akan membahas hal penting di ruang baca yang ada di kamar ini, aku tidak menyangka mereka menjebakku seperti ini, aku benar-benar sudah terlalu tua untuk melakukan perang seperti ini, jawab Vladimir sambil menghela nafasnya. Selamat malam kakek, ucap Nabila sambil tertawa. Selamat bersenang-senang cucuku, jawab Vladimir sambil melambaikan tangannya ke Nabila. Ivan yang terus memasang ekspresi wajah terkejut mengantar mereka sampai ke pintu. Dari tempatnya berada, Nabila dan Ivan bisa mendengar percakapan mereka yang berjalan menjauh dari kamar Ivan dan Nabila. Ini gara-gara kalian berdua, rencana kita untuk mengagetkan Ivan jadi berantakan, protes Alexa ke Javin dan Billy. Itu salah kalian yang tidak mengajak kami, bagaimana bisa kalian melakukan perang tanpa kami berdua, jawab Billy. Jangan libatkan aku lagi dalam kegilaan seperti ini, umurku bisa semakin pendek jika kalian sering melakukan kegilaan seperti ini, keluh Vladimir. Hahaha, ayah, aku berdoa semoga kamu panjang umur dan bisa hidup sampai 100 tahun ke depan, ucap Gunadi sambil tertawa. Amin. Kompak yang lainnya mengaminkan. Hah. Anak-anak nakal, istriku bisa menuduhku yang tidak-tidak jika aku baru menyusulnya 100 tahun lagi, ucap Vladimir. Mereka semua kompak tertawa, Nabila yang juga samar-samar mendengar percakapan mereka ikut tertawa terbahak-bahak. Ivan menutup pintu kamarnya, dia lalu menoleh ke Nabila dan berkata, inilah wajah asli 3 keluarga ternama, aku yakin tidak ada satupun manusia yang akan percaya apa yang baru saja mereka lakukan, protes Ivan sambil menghela nafasnya pelan. Nabila menyeka air matanya karena tertawa, dia tidak menyangka jika akan terjadi hal seperti ini di malam pertamanya. Untuk lebih memastikan tidak ada lagi kejutan, Ivan kembali mengelilingi kamar yang dia dan Nabila tempati. Setelah memastikan jika tidak ada lagi penyusup barulah Ivan menghampiri Nabila. Hah. Keringat yang seharusnya mengucur karena malam pertama malah mengucur karena mencari penyusup, aku pasti akan mengingat momen ini seumur hidupku, seru Ivan sambil tertawa kecil.
Nabila beranjak dari tempat tidur, dia mengambil beberapa tisu yang berada di meja lalu menyeka keringat yang memenuhi wajah Ivan. Ivan tersenyum dengan sikap perhatian Nabila, kemudian dirinya memegang tangan Nabila dan menariknya dengan lembut masuk ke dalam pelukannya. "Kamu sangat cantik sayang," ucap Ivan lembut membuat wajah Nabila merona. Ivan menekan tengkuk leher Nabila dan meraup dengan lembut bibir istrinya yang begitu manis. Setelah melewati perang dari keluarganya, membuat dirinya sedikit lebih rileks. Ivan perlahan merebahkan tubuh Nabila di atas kasur, mengukung tubuh istrinya tanpa melepaskan ciumannya yang semakin intim. Nabila membalas lumatuan demi lumatuan yang diberikan oleh pria yang kini resmi menjadi suaminya. Ivan meneguk kasar salivanya. Terpesona dengan kecantikan istrinya. "Kamu sangat cantik sayang. Aku menginginkanmu malam ini. Aku akan membuatmu menjadi milikku seutuhnya." Suara berat Ivan yang terdengar begitu mendamba. Nabila meraih wajah Ivan dan mengusap lembut pipi suaminya dan berkata, "Iya sayang, buat aku menjadi milikmu seutuhnya. Aku adalah milikmu."